Baiklah, kali ini untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan materi kadar air. Saya dengan Eri Yudia Mulyani akan menjelaskan kaitannya dengan kadar air dalam pangan. Ya, sebagaimana ketahui bahwa di sini apa sih capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu diharapkan teman-teman dapat membedakan prinsip metode-metode analisis kadar air dalam pangan serta pentingnya cairan tubuh. Ya, mari kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang telah tadi jelaskan bahwa capaian kita adalah harus mengetahui apa sih pentingnya cairan tubuh. Ya, di sini saya jelaskan kaitannya bahwa penting cairan tubuh di sini karena kita tahu bahwa komponen terbesar dalam tubuh yaitu air itu sebanyak 60% sampai dengan 70% dari berat badan pada orang dewasa normal. Kemudian pada dewasa yang memiliki obesitas ini sekitar 45% sampai 55%. Nah, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap cairan tubuh seseorang, yaitu dari faktor usia, jenis kelamin, ya, kemudian ukuran tubuh dan komposisi kondisi lingkungan, ya, dan tingkat aktivitas fisik. Berdasarkan Food Standard Agency juga di sini ada rekomendasi bahwa konsumsi air untuk wanita dewasa itu sekitar 2 liter ya. Kemudian untuk pria dewasa itu sekitar 2,5 liter. Nah, berdasarkan IOM juga telah dijelaskan bahwa konsumsi pada ibu hamil itu air itu harus paling tidak 3,5 liter. Jadi ada penambahan dari yang normal. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan itu di sini bahwa dikatakan 1,5 liter air tubuh keluar melalui urin yaitu sekitar 500 ml ya, melalui keluarnya keringat, kemudian 400 ml keluar dalam bentuk uap air ya, kemudian melalui proses respirasi pernafasan dan 100 ml itu keluar bersama dengan feses gitu. Baik, di sini saya akan jelaskan terkait dengan air total tubuh atau total body water ya, yang bergantung juga pada usia, berat badan, kemudian jenis kelamin dan kandungan lemak di dalam tubuh. Serta di sini bahwa kita tahu kandungan cairan secara perlahan berkurang seiring pertambahan usia. Kemudian pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting ya, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ya, selanjutnya di sini kita harus tahu bahwa asupan air dalam 24 jam itu didapat dari mana saja. Yang pertama dari makanan yang kita konsumsi ya, yang mengandung sekitar kurang lebih 700 di sini, 700 ml air. Kemudian jenis makanan ya, di sini kita lihat bahwa daging sendiri itu mengandung 50% sampai 75% air dan beberapa jenis buah sayuran ya mengandung kurang lebih paling tinggi di sini 95% air. Kemudian air minuman itu sendiri yang dikonsumsi mencapai sekitar 1,6 liter atau 1.600 mililiter ya. Kemudian ada air metabolik yang dihasilkan melalui katabolisme yang mencapai kurang lebih 300 ml. Ya, jadi ini sudah kurang lebih harus bisa mencukupi keseluruhan cairan tubuh kita dalam satu hari per harinya. Kemudian katabolisme 1 gram lemak di sini ya. Kalau dikatakan ada air metabolik, artinya di sini proses katabolisme ini harus beberapa perhitungan kaitannya dengan berapa sih jumlah air dalam air metabolik ya, seperti itu. Kalau kita lihat proses katabolisme 1 gram lemak ini menghasilkan 1,07 ml air, ya 1 gram karbohidrat menghasilkan 0,55 ml air, dan 1 gram protein menghasilkan 0,41 ml air. Sehingga dari hasil perhitungan ini akan didapat jumlah mililiter air metabolik. Seperti itu. Yang ini berikut adalah jenis ya daripada air ya, seperti itu. Kemudian tipe air. Ini kita lihat di sini ya, bahwa ada beberapa komponen makanan ya. Ada yang kita sebut ini bound water ya, ada air bebas free water, ada half bound water, seperti itu. Kita lihat lagi kadar air di sini menggambarkan kandungan air dalam bagian pangan, tapi tidak menggambarkan aktivitas biologisnya. Artinya tidak keseluruhan bahwa air itu bisa menggambarkan aktivitas biologisnya. Nah, ini adalah prosedur kaitannya dengan bagaimana sih cara mengukur kadar air. Yang pertama dengan alat termografimetri ya, kemudian termovolumetri, kemudian dengan Carl Fisher ya, di sini juga dilihat ada alatnya. Kemudian
Nah, ini juga dilihat bahan bahan makanan yang dikandungnya, seperti itu. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang paling tinggi kadar airnya yaitu pada sayuran dan buah, yaitu kurang lebih tadi 95%. Ya, ini kita lihat dari beberapa jenis bahan makanan ini bisa kita hitung nih kadar airnya berapa. Semakin tinggi kadar air suatu bahan makanan ini, maka jenis atau mutu pangannya ya, bisa semakin rendah gitu. Artinya dia tidak akan bisa bertahan lama gitu kalau misalkan dalam kondisi yang penyimpanannya tidak baik gitu. Karena kalau kadar air yang tinggi itu bisa memicu ter tersimpannya atau timbulnya bakteri gitu ya. Bakteri suka tuh dengan kadar air yang tinggi gitu ya pada suatu bahan pangan. Kemudian di sini ada gravimetri ya atau sistem pengeringan di sini dengan metode oven udara, metode oven vakum. Nah, ini oven sendiri selisih berat segar dan berat kering ya. Ini adalah kadar airnya. Kalau metode oven udara, pengeringan suhu ya, ada pengeringan suhu sampai 120 derajat Celcius. Sehingga ini kita akan bisa tahu bahwa ini adalah berat konstan ya. Gitu. Dan kalau kehilangan berat itu adalah nilai kadar airnya. Kemudian metode oven vakum ya, pengiringan dengan tekanan 25 sampai 100 dan suhunya kurang dari 100, misalnya di sini 60 sampai 75. Nah, selisih berat bahan basahnya dan keringnya itu adalah jumlah atau nilai dari kadar airnya. Nah, banyak faktor yang berkaitan dengan hasil analisis ini ya, jadi jenis bahannya tadi ya, kemudian ukuran bahannya seperti apa, kemudian ada partikel bahannya gitu. Dan dari oven, kita juga lihat alatnya yang digunakan ya, dari suhu ovennya, gradien suhu oven ya, kecepatan aliran dan kelembaban udara pada oven tersebut. Kemudian setelah pengeringan ya, sifat higroskopis bahan ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian kelembaban udara, ruang analisis, kelembaban udara, ruang penimbangan. Itu juga sangat perlu dipertimbangkan. Berikut metode oven dari persiapan bahan ya. Ini mungkin bisa nanti untuk praktikum ya, teman-teman bisa mencoba dengan bahan makanan tomat ataupun timun ya 10 sampai 20 gram ya. Untuk yang kadar airnya tinggi, kemudian kita bisa lihat yang semi basah, cake, bolu dan roti ya sekitar 5 sampai 10 gram diambil, bahan keringnya 2 sampai 5 gram ya. Nah, yang lebih berat di sini adalah akhir bahan ialah 1 sampai 2 gram untuk menghindari kesalahan dalam penimbangan. Nah, ini wadahnya dari sini kita bisa lihat persiapan-persiapannya dari cawan ya, oven fluktuasi suhunya ya tidak melebihi 0,5 derajat ya. Kemudian adanya persiapan residu bahan kering ya, disimpan dengan baik. Kemudian masuk di dalam desikator seperti itu. Ini perhitungannya, jadi kalau sudah tadi dengan udara ya, oven udara sudah dilakukan, maka bagaimana cara menghitung persen kadar airnya ya seperti ini. Ini A itu adalah berat konstan cawan keringnya, kemudian B itu adalah bahan awal ya, segar yang digunakan sebelum diuapkan. Kemudian yang tiga adalah cawan ya, konstan cawan yang berisi bahan kering beserta tutup cawannya. Kemudian dengan metode ini ya, oven vakum juga bisa dilihat ya. Nah, ini termovolumetri. Biasanya untuk bahan makanan yang mengandung lemak ya, komponen selain air yang mudah menguap pada perlakuan suhu tinggi. Jadi memang harus dihilangkan dulu. Nah, ini ada beberapa caranya, nanti mungkin bisa dilihat di modul yang paling lengkap ya. Kemudian pelatur immiscible di sini yang pastinya berfungsi sebagai penguapan yang di sini bersama air ya, kemudian dikondensasi sehingga ada ukuran volume airnya. Ini jenis pelarut yang dapat digunakan ya, toluene ya. Toluene ini berat jenisnya 0,866, jadi nanti bisa digunakan pada saat praktikum ya dengan titik didih 110,8 derajat Celcius. Silan juga sama. Nah, ini ada dan pelarut lainnya tetrachloroethylene ya dengan berat jenis 1,6 dan titik didihnya 143,3 derajat Celcius. Nah,
Ini perhitungannya nanti bisa dilakukan ya setelah semua dilakukan bahwa bagaimana jumlah kadar airnya ini ada rumusnya ya. Jadi rumus ini bisa digunakan. Kemudian faktor destilasi juga dapat dihitung dengan rumus berikut. Ya, kita W itu adalah berat air ya yang akan didestilasi. Kemudian V itu adalah berat air yang terdestilasi. Nah, yang biasa sering digunakan ya, yang agak sedikit canggih ya, ini sebenarnya Carl Fisher ya. Jadi di sini bahannya yang sedikit mengandung ya, misalnya gula, seperti minyak lah ya, lemak, gula, dan bahan kering lainnya. Kemudian air ini dalam sampel kering ya, ini ditambah reaksi KF juga dititrasi. Jadi ini bentuk rumusnya seperti ini. Ini biasanya dilakukan sering pada penelitian-penelitian untuk melihat kadar air, contohnya aja pada sereal gitu juga ya. Sereal, kemudian untuk melihat juga kadar airnya seperti apa. Pada biskuit juga sama. Beberapa riset karena Fisher ini adalah alat yang sering digunakan sehingga untuk melihat kadar air ini agak lumayan lebih nilainya lebih dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Walaupun metode-metode yang lainnya juga sama sih, tapi kebanyakan ya, umumnya menggunakan metode ini. Kemudian, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di sini metode oven biasa, kelebihannya suhu dan kecepatan proses pengeringan dapat diatur sesuai keinginan ya, tidak terpengaruh cuaca, sanitasi dan hygiene juga dapat dikendalikan. Kekurangannya pasti keterampilan dan peralatan khusus serta biaya lebih tinggi dibanding pengering alami. Kemudian bahan lainnya juga ikut menguap ya, dan ikut hilang bersama dengan uap, misalnya alkohol, asam asetat, minyak atsiri, dan lain-lain. Nah, dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat yang mudah menguap lainnya. Di sini contohnya pada gula ya, gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi. Nah, ini masing-masing seperti itu. Kemudian pada metode destilasi, kelebihannya alatnya sederhana, tetapi bisa menghasilkan minyak atsiri dalam jumlah yang cukup banyak sehingga efisien dalam penggunaan. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya tidak cocok untuk minyak atsiri yang rusak gitu oleh panas, uap air ya, serta membutuhkan waktu destilasi yang lebih panjang untuk hasil yang lebih banyak. Kemudian kita lihat di sini ada metode secara fisis atau fisikawi, yaitu ada 3, densitimetri ya, densimetri, kemudian refraktometri, polarimetri. Densimetri, refraktometri ini ketiganya memang perlu mempersiapkan kurva kalibrasi untuk mengkorelasi soluble solid ya dengan parameter fisik yang pastinya dipilih. Kalau metode densimetri ini perlu ditentukan ya piknometer atau hidrometernya, dan ini merupakan uji yang paling sering dipakai guna menetapkan padatan kering dalam susu. Ini paling cepat ya, karena untuk melihat kadar air itu memang dengan densimetri itu lebih cepat terlihat ya, khususnya untuk yang larutan gitu. Kemudian refraktometri di sini cara cepat untuk reproducible ya, untuk menetapkan kandungan padatan pada larutan sukrosa, sirup jagung ya. Jadi biasanya kadar air juga kaitannya dengan kadar gula gitu ya. Di sini juga dilihat dengan menggunakan refraktometri. Ya, ada madu, sari buah, jam, jelly, jadi kelihatan. Polarimetri digunakan secara untuk menentukan konsentrasi larutan gula. Ya, itu saja dari saya pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.